Akrab dengan mafia hingga dugaan korupsi, mustahil Anies tutup pabrik bir. Ditulis oleh Nia Alif, dilansir dari Sewor.com. Dampak kemelut pencabutan Perpres mengenai investasi miras, sejumlah desakan yang sama menyasar ibu kota. Anies sebagai yang terdepan mengkampanyekan menolak minuman keras, akhirnya ketahuan malah menerima dividen puluhan miliar. Memang benar kata pepatah, uang bisa membutakan segalanya, bahkan yang sudah mabuk agama sekalipun. Terlebih melihat rekam jejak Anies ke belakang, tampaknya dia tak akan menutup pabrik bir selamanya. Sudah menjadi rahasia umum kalau Anies berkawan dengan keluarga JK, hingga disebut memberi sponsor saat kampanye. Timbal baliknya tentu saja Formula E, ada proyek yang dibagikan seperti laporan Tempo. Selain itu, Anies juga melindungi Dirut KPN, Satar Taba, yang mencaplok lahan KCN, hingga memperburuk iklim investasi dalam negeri. Rumor dari akun di Gembok menyebutkan, Satar juga ikut mensponsori naiknya Anies. Sebagai balasannya, Anies melegalkan reklamasi yang menyalahi aturan di era Ahok, bahkan mengganti istilah reklamasi pulau jadi reklamasi pantai. Selanjutnya yang terakhir, banjir di Kemang yang akhirnya membuka kedekatan Anies dengan grup Lipo. Mereka yang bermasalah terkait aturan di zaman Ahok menjadi otomatis berkawan akrab dengan Anies. Belum lagi membicarakan dugaan korupsi yang selalu mentah di tangan penyidik KPK, Novel Baswedan. Dari anggaran lem iPhone, di Formula E, bansos yang salah sasaran, anggaran COVID-19 terbesar yang tak ada muaranya, dan lain sebagainya. Dengan semua rekam jejak Anies, maka kalau ada fraksi PAN memintanya melepas saham bir, apakah akan dilakukan Anies? Kalau memang sudah ada niatan, harusnya tak perlu menunggu 4 tahun dan disuruh-suruh. Awal menjabat pun bisa langsung tancap gas. Sebelumnya, diberitakan tribunnews.com, pencabutan peraturan Presiden tentang investasi minuman keras atau miras oleh Presiden Joko Widodo malah berdampak pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berkaca dari itu, fraksi PAN DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan tegas soal rencana melepas saham perusahaan bir PT Delta Jakarta. Diketahui, PT Delta Jakarta merupakan produsen bir merek Angker, Carlsberg, hingga San Miguel. Ketua fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pelepasan saham tersebut. Pak Gubernur dan Pak Wagub, fraksi PAN mendukung 100% keputusan untuk menjual saham Delta, kata Bambang kepada wartawan. Menurutnya, Anies harus berani mengalihkan investasi miras ke sektor lain yang tidak menimbulkan sentimen sosial. Apalagi pelepasan saham PT Delta Jakarta disebut-sebut jadi salah satu janji kampanye Anies Sandi saat Pilgub 2017 silam. Kata Bambang, Anies harus mengikuti ketegasan Jokowi yang mencabut Perpres investasi miras usai mendengar masukan berbagai pihak termasuk para pemuka agama. Sebab kepemilikan saham PT Delta Jakarta oleh Pemprov DKI selama ini dinilai hanya jadi bumper pemegang saham lainnya seperti San Miguel. Mengingat Pemprov DKI selaku regulator masih punya saham di PT Delta Jakarta, sehingga pemegang saham perusahaan bir lain merasa aman atas geliat usahanya di ibu kota. Pak Anies harus bisa tegas seperti Pak Jokowi yang membatalkan Perpres soal investasi miras, ungkap Bambang. Sekarang, mari kita coba tanya fraksi PAN, apakah mereka tak mengikuti perkembangan Jakarta pasca Anies dilantik? Coba sebutkan satu saja program Anies yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang berhasil. Kasus corona saja dipolitisasi sedemikian rupa, tapi akhirnya menyerah dan meminta pusat mengambil alih. Padahal dari awal selalu koar-koar, DKI lebih tanggap ketimbang pusat. Lalu normalisasi sungai yang dihentikan tiba-tiba karena ego pribadi. Akhirnya Jakarta jadi korban banjir berkali-kali dan juga lama surut hingga menimbulkan korban jiwa.
Melihat sepak terjang Anies, harusnya mereka tahu diri. Tak usah mengemis memintanya melepas saham bir. Anies tak akan peka dan tak akan mau. Kalau nyawa manusia saja tak lebih berharga ketimbang egonya, apalagi yang urusan mabuk-mabukan. Yang penting, cuan masuk dan mengucur terus ke ibu kota. Syukur-syukur bisa jadi modal kampanye mendatang jika 2024 ia ingin kembali menguasai ibu kota. Jadi tak usah sok munafik dengan membandingkan Anies dan Jokowi. Anak kecil pun tahu mana kotoran dan mana berlian.